Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Luar biasa, harus semangat. Yes. Baik anak-anak, di hari ini kalian semangat sekali. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Biasa dipimpin oleh ketua kelas kalian, Kapi. Silakan. Bersiap, berdoa dimulai. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Bapak pengen ngabsen kehadiran kalian. Coba lihat kiri kanan kelompoknya. Siapa yang nggak masuk? Maesa. Maesa kemana? Sakit. Terus siapa lagi? Fadil kemana? Sakit juga. Revita? Sakit. Baik. Jadi 3 orang ya? Oh Citra jadi 4 orang yang nggak masuk. Maesa ya udah. Jadi 4 orang yang nggak masuk. Baik anak-anak. Kemarin kita telah belajar apa? Pancasila sebagai apa kemarin? Ideologi bangsa. Lahirnya Pancasila kapan? 1 Juli 1945. Nah, sekarang kita belajar mengenai apa sih Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup di kehidupan kita sehari-hari. Bapak ingin bertanya, Bapak udah bikin pertanyaan, 3 pertanyaan. Menurut anak-anak atau kalian, bagaimana cara menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Sholat, ngaji, berdoa, apalagi? Berdoa sebelum dan sudah makan. Dan rasa syukur atas segala pemberiannya, itu rasa syukur. Nomor 2 sekarang. Apakah kalian bisa menyebutkan bunyi sila-sila dalam Pancasila? Apa saja silanya? 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Adil dan beradab. 3. Indonesia. 4.
dalam perbuatan perwakilan. 5. Ya, bagus. Anak-anak semua sudah hafal mengenai sila-sila. Sekarang coba, apakah kalian tahu lambang dari sila-silanya? Siapa yang tahu? Sila pertama apa? Bintang. Sila kedua? Sila ketiga? Sila keempat? Dan sila kelima? Iya, padi dan kapas. Baik, anak-anak sudah hafal semua. Sekarang Bapak akan bacakan mengenai tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. 2. Memahami makna Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa dan negara. Nah itu, sebelum anak-anak mempelajarinya, coba anak-anak pahami dulu video yang Bapak sajikan ini. Udah siap? Coba tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Belum konsentrasi. Sekali lagi, ayo. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, siang, pagi siang. Nah, malam pagi. Nah, berarti anak-anak fokus. Konsentrasi. Hahaha. Baik, ya kita lihat. Tahu lambang negara kita? Iya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Baiklah, dari video yang kalian lihat, coba apa yang telah kalian pahami mengenai apa? Pancasila sebagai apa? Ideologi, terus pandangan hidup, apa lagi? Sebagai lambang negara. Negara siapa? Indonesia. Ada berapa sila tadi yang sebutin? 5. Lambangnya sudah paham tadi? Sudah. Sila pertama mengenai apa? Coba. Ketuhanan. Artinya apa? Coba. Sholat. Hah? Toleransi antar umat beragama, apa lagi? Tidak memaksakan kehendak suatu agama pada orang lain, apa lagi? Rajin beribadah. Terus yang sila kedua mengenai apa tadi? Kemanusiaan. Artinya bagaimana? Membantu, menolong teman yang kena musibah, menjenguk orang yang sakit. Apalagi? Membentuk posko bencana untuk mengumpulkan atau menggalang suatu dana. Apa sila ketiga? Ayo, apa sila ketiga?
Gotong royong. Terus apa lagi? Kalau di kelas kita ngapain? Piket. Kalau kalian nih sekarang lagi ngapain? Kerja kelompok. Hah? Mencintai produk-produk Indonesia, betul. Sila ketiga mencintai semua produk-produk atau buatan dalam negeri. Sila keempat, bermusyawarah. Untuk apa? Mencari mufakat atau hasilnya. Terus apa? Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Terus apa? Menghargai pendapat orang lain. Apa? Alif. Tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Dan sebagainya. Sila kelima terakhir. Apa? Menabung. Menghargai hasil karya orang lain. Jangan dicemooh. Misalnya ada gambar, temennya sedang membuat gambar kurang bagus untuk kita, jangan cemooh, tapi diberikan apresiasi. Apalagi? Menghargai hak dan kewajiban dari orang lain. Melaksanakannya dengan baik suatu hak dan kewajiban. Apalagi? Tidak bergaya hidup mewah atau boros. Nah, itu adalah inti dari setiap sila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekarang sudah membentuk kelompok belajar. Bapak mempunyai tugas buat kalian. Tugas kelompok diselesaikan secara berkelompok. Jangan sendiri-sendiri Anda ya. Kerjakan secara berkelompok. Ini ada nomor satu. Nih Bapak tampilkan sini. Nah ini pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu, apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia? Nah, terus kedua, tulis 5 contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Ini dalam kehidupan anak-anak sehari-hari di rumah atau di sekolah boleh. Terus yang ketiga, apa yang bisa kamu lakukan agar tetap rukun dengan teman yang berbeda agama? Nah, ini bisa di lingkungan rumah atau lingkungan sekolah. Di teman kita ini ada berapa di kelas kita ini yang beda agama? Satu. Si Boris doang ya? Ya, Boris beda. Agama apa Boris? Kristen Protestan. Nah, saling menghargai, jangan kita memaksakan kehendak kepada orang lain. Keempat, sebutkan satu kegiatan gotong royong yang pernah kamu lakukan. Baik di rumah bisa atau di sekolah juga boleh. Atau digabung dua-duanya boleh. Nah ini yang paling menarik. Buatlah poster mengenai pengamalan sila-sila sesuai pilihan kelompokmu. Nanti anak-anak berdasarkan diskusi mau sila keberapa. Baru bikin suatu kelompok. Udah jelas ya? Ada yang ingin tanyakan sebelum Bapak bagi? Seperti biasa, ketua kelompok mengambil tugasnya. Ya, ayo dikerjakan. Dikerjakan bersama-sama. Kerjakan. Ayo kerjakan secara bersama-sama. Tidak boleh dikerjakan sendiri, harus bersama-sama. Sesuai dengan sila keberapa? Sila ke-3. Kerjanya bersama-sama. Terus cari hasil kesepakatan bersama sila keberapa itu? Sila ke-4, betul. Ayo semuanya. Ini digeser aja.
Nah, gitu kan ya. Oh iya, kesepakatan kita sebelum ngerjain. Lupa Bapak tuh. Kira-kira berapa lama anak-anak bisa mengerjakannya? 10 menit? 7? Atau ada yang nambah? 7? Berapa lagi? Kelompok 3? Berapa menit? 10. Kelompok 10 ini 10. Berdasarkan suara terbanyak berarti 10 menit ya. Selesai nggak selesai, harus selesai dalam waktu 10 menit. Ayo dikerjakan. Ada kesulitan nggak? Enggak. Enggak. Bisa semua bisa? Bisa. Kamu aja nomor berapa? Ah, Kamu nomor 3. Iya. Kamu Fabian? Nomor 4. Nomor 4. Ini jam nomor berapa? Ya. Nih ngerjain nomor berapa? Nomor 2 kamu? Nomor 3. Rit, nomor berapa Rit? 5. Kamu? 4. Kamu bikin poster ya? Iya, bagus. Si Deka ngerjain apa Kak? Nomor berapa ini? Nomor 5. Kamu berarti bikin poster ya? Nomor bareng-bareng sama si. Nih, ngerjain nomor berapa? 3, bagus. Si Nisa ngerjain nomor berapa nih? Oh, lagi bikin poster juga berdua sama si Nadia. Iya, bagus. Ya kan. Ini kamu ngerjain nomor berapa? Nah. Oh, bikin poster nomor 5, bagus. Terus kamu bikin nomor berapa? Agima nomor berapa, Mak? Nomor 3, nomor 3. Ini Albia nomor 2. Ya, bagus. Bareng-bareng. Kalau ada kesulitan tanya ya. Ditanya. Udah? Ya, kerjakan bareng-bareng. Posternya juga jangan lupa. Boleh diwarnai, boleh hitam putih. Kalau ada kesulitan silakan tanya ke Bapak. Bikin posternya. Ya, betul. Sesuai dengan kelompok yang anak-anak inginkan. Misalnya boleh sila kedua, sila pertama, sila ketiga, 4 dan 5. Bebas. Boleh pilih. Bagaimana kalau bersamaan? Tidak apa-apa. Yang penting sesuai dengan kesepakatan bersama. Baik anak-anak, waktunya tinggal dikit lagi. Sudah selesai belum? Sudah. Siapa? Kapi udah selesai? Dikit lagi ya? Ya, ayo cepetan. Masih ada waktu sedikit lagi. Ayo tulis nama kelompoknya, jangan lupa. Udah selesai? Ya, bagus. Ini udah selesai? Dikit lagi. Ya, dikit lagi, bagus. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah, baik. Bapak pengen tahu nih hasilnya. Kita dengar dari teman kalian. Bagaimana kalau secara bergantian teman kalian satu kelompok maju, biar supaya kita sama-sama lihat apa benar sih jawabannya. Setuju ya? Ya, baik. Dimulai dari kelompok 1 dulu deh, nggak apa-apa ya. Ayo, Kapi silakan. Ya. Ayo semua dengarkan, perhatikan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan merepresentasikan hasil kerja kelompok kami.
Pertanyaan pertama adalah pengalaman sila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia? Jawabannya adalah Pancasila merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi bangsa Indonesia untuk menentukan hidupnya. Kedua, pertanyaannya adalah tulis 5 contoh yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Jawabannya adalah pertama, menganut dan beribadah sesuai agama yang dianut tersebut. Kedua, menghargai dan memberikan kesempatan kepada umat agama lain untuk beribadah sesuai agamanya. Ketiga, berteman tanpa membedakan agama yang dianut. Keempat, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Kelima, menaati ajaran agama yang dianut. Pertanyaan ketiga adalah, apa yang bisa kamu lakukan agar tetap hidup rukun dengan teman yang berbeda agama? Jawabannya pertama, tidak mengejek teman yang berbeda agama. Kedua, tidak memaksakan teman kita untuk menganut kepercayaan kita. Keempat, pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu kegiatan gotong royong yang pernah kamu lakukan. Pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Kedua, piket bersama. Dan tiga, membersihkan lingkungan sekolah. Stop dulu. Menurut kelompok yang lain, benar nggak nomor 1 coba? Apa arti Pancasila sebagai bangsa Indonesia? Pancasila merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi bangsa Indonesia untuk menentukan hidupnya. Betul apa salah? Betul. Ada lagi yang beda? Tidak, jadi sama ya. Terus yang kedua, tulislah 5 contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama. Tadi sudah Bapak jelaskan ya. Ada yang saling bertoleransi, menganut agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut, tidak ada paksaan, menghargai dan memberikan kesempatan kepada umat beragama lain untuk beribadah. 3, berteman tanpa membeda-bedakan agama. Betul ya? Keempat, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Kelima, menaati ajaran agama yang dianut. Betul sekali. Ada lagi yang bertanya atau ingin memberi masukan? Sudah sama ya? Yang ketiga, apa yang bisa kamu lakukan agar tetap rukun dengan teman yang berbeda agama? 1, tidak saling mengejek. 2, tidak memaksakan teman kita untuk bergaul bersama atau menganut kepercayaan kita. Betul sekali. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Keempat, sebutkan satu kegiatan gotong royong yang pernah kamu lakukan. Di sini kelompok 1, kerja bakti 17 Agustus, membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan lingkungan kelas atau piket bersama. Ada lagi yang ingin tambahkan? Udah sama ya? Udah betul? Kalau udah betul, kita lihat jawaban nomor 5. Nomor 5, buatlah poster mengenai pengalaman sila-sila sesuai pilihan kelompokmu. Nah ini, sila keberapa itu? Sila pertama, tentang ayo saling toleransi. Nah, ayo saling toleransi. Nah itu, bagus nggak itu? Bagus, sila pertama. Ini siapa yang gambar ini? Revita. Levita sama kamu ya, Bi ya? Iya nih. Ayo. Baik, bagaimana? Ada pertanyaan? Nggak ada. Ayo, kalau nggak ada pertanyaan, silakan bergantian. Untuk yang poster aja, ayo silakan. Tutup dulu, Kapi. Demikian referensi kami dari kelompok 1. Kalau ada kurang mohon maaf. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tepuk tangan. Siapa lagi yang mau maju? Ayo. Kelompok berapa? Wali taufiq wal hidayah. Ayo kelompok ini. Nadia maju. Ayo. Semua masalah yang terjadi. Hanya posternya saja. Tadi kan udah sama jawabannya. Ayo, kelompok berapa ini?
Kelompok 3, ayo perkenalkan diri kalian. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posternya berupa apa? Mengamalkan sila kedua. Itu apa itu artinya? Sedang apa gambarnya? Oh, membantu kakek yang sedang menyeberang. Bagus sekali. Kenapa milih itu? Kenapa? Apa? Sikap kepedulian atau pernah lihat kakek-kakek kasihan nyebrang jalan diri? Akhirnya ketertarikan untuk membuat poster itu. Ayo. Karena sering melihat ini ya, kayak kakek jalan ya. Ya. Kenapa? Sedang menyeberang jalan. Ya, bagus. Jangan. Ya, anak-anak itu kalau ada kakek-kakek atau nenek-nenek atau siapa saja anak kecil kayak tolong dibantu dalam menyeberangkan. Sesuai dengan sila keberapa itu? Sikap kepedulian. Sila kedua. Baik, ada lagi yang ingin sampaikan? Tidak. Ya udah, tutup. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Ya, bagus-bagus. Ada lagi yang ingin maju? Ayo kelompok 2. Ayo, maju. Nggak apa-apa, maju. Presentasiin hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan. Pegang aja nggak apa-apa. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil gambar kami. Ada pengalaman sila kelima, yaitu menabung. Menabung. Nah, mengapa kelompok 5 pilih pengamalan sila kelima menabung? Bisa jelaskan nggak ke teman-teman? Karena menabung bisa membuat kita menjadi lebih mandiri. Nah, mandiri terus dan tidak tidak boros. boros, simpan lama-lama nanti bisa membeli sesuatu yang kita inginkan. Duitnya terkumpul banyak ya? Iya. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Bagus nggak itu gambarnya? Bagus. Ayo, kalau udah nggak ada, silakan. Apa mau sampaikan lagi? Nggak ada. Enggak ya. Yan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak-anak sudah paham ya? Sudah mengenai pengamalan sila-sila. Bagus, nah. Pasti semalam habis belajar ini. Nah, sekarang coba Bapak punya gambar. Nanti kalau Bapak tunjuk, boleh ketua kelompoknya maju menjodohkan gambar ke depan. Jika salah, boleh dibenerin oleh teman atau kelompok yang lain. Bentar, Bapak mengambil jepitannya. Nah, nanti pahami dulu lembar kerjanya. Kemudian nanti kalau Bapak minta siapa yang mau maju pertama kali, langsung angkat tangan, maju ke depan. Nanti diberikan spidol buat menjodohkan gambar yang tepat berdasarkan isian yang sesuai. Dah, ini sudah dilihat semua? Sudah. Siapa yang mau maju pertama kali? Angkat tangan. Siapa?
Ayo, ya Kaisar dulu menunjuk. Gak boleh bawa itunya, ayo, gak boleh ngebawa itunya. Satu doang, satu. Ganti-gantian, kan ada 5. Ini misalnya kelompok 1, 2, 3, 4, 5, boleh. Ganti-gantian. Nomor 1 dulu. Bintang dengan apa? Ayo, sekarang Bapak baca nih, si Kaisar. Bintang apa itu? Berdoa sebelum mewakili aktivitas dimanapun dan kapanpun. Ya betul, berdoa dulu sebelum beraktivitas sesuai dengan sila keberapa? Pertama. Ya bagus betul. Yang kedua siapa? Ya Albian dulu. Nanti baru Kapi ya, sabar ya. Sila keberapa itu? Kedua dengan apa? Ayo. Dah. Sila kedua dibaca coba Abi. Sila kedua saling mencintai sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia. Waduh itu salah aja. Ya nggak apa-apa. Ya saling mencintai sesama manusia. Hampir aja salah. Yang ketiga siapa? Ya Kapi lupa. Ayo. Iya. Apa? Sila keberapa nih? Sila ketiga apa itu? Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kelompok siapa yang belum? Ayo, betul. Ayo, silakan. Tinggal kepala banteng sama padi dan kapat. Itu sila keberapa kepala banteng? Sila keempat apa? Menghargai perbedaan pendapat. Betul apa salah? Betul. Satu lagi siapa yang belum? Ayo, nih, ayo. Terakhir. Itu sila keberapa itu? Sila kelima apa? Hemat, suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah. Betul sekali. Anak-anak semua sudah paham. Sebelum kita lanjut ke aktivitas berikutnya, coba kita nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Semua bisa nggak ya? Bisa ya? Ayo kita nyanyi. Ayo. Semua perhatikan ke depan. Alif, perhatikan Alif. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, berolahraga, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, berolahraga, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Sekali lagi, boleh? Ya. Mungkin ada yang pengen berdiri, praktekan. Ayo, Jifur, boleh? Ayo, sekali lagi. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, berolahraga, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. 7 kebiasaan anak-anak Indonesia
Tadi adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kalian di rumah juga kayak gitu enggak? Ya, apa aja pertama tadi? Bangun pagi, terus beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, apa lagi? Belajar, ya terus beristirahat. Nah itu, kalau mau jadi anak Indonesia yang hebat, kita harus mempunyai 7 kebiasaan itu. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan mengenai penerapan sila-sila dalam kehidupan sehari-hari? Ada nggak yang ingin ditanyakan? Siapa? Kalau nggak ada, ayo silakan. Ada yang bisa jawab bagaimana sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila kedua? Ayo siapa? Menghormati orang tua juga termasuk. Dia rasa kepedulian terhadap orang tua. Menolong yang jatuh, apalagi? Menolong kakek-kakek atau nenek-nenek yang nyebrang, betul sekali. Apalagi? Menabung enggak. Menabung sila keberapa? Sila ke-5. Yang ditanyakan adalah sila ke-2. Itu ya, Hajima, bahwa bagaimana sih perilaku kita? Kita harus menolong sesama, khususnya orang tua, menghormati, membantu orang tua di rumah. Terus menolong kakek-kakek, menjenguk orang yang sakit dan lain-lain. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Siapa yang bisa jawab? Bagaimana cara yang tepat sesuai dengan sila keempat dalam memilih ketua kelas? Bagaimana? Menerima suara pemilihan ketua kelas dengan lapang dada meskipun tidak sesuai dengan kita harapkan. Ya, menerima walaupun kita tidak sesuai. Misalnya, si Kapi pengen si Kaisar menjadi ketua kelas karena teman-temannya memilih si siapa? Ajima, ya terpaksa menerimanya dengan senang hati. Ada lagi enggak? Ayo, siapa? Bagaimana? Ayo. Bagaimana pengamalan sila kedua di kelas? Ini pertanyaan. Bagaimana cara pengamalan sila kedua di kelas? Ayo, contoh. Iya, mendengarkan itu kepedulian sebagai seorang pelajar yang baik, belajar mendengarkan gurunya. Nah, jangan berisik, jangan ngobrol sendiri. Terus apa lagi? Tidak menyontek. Terus kalau temannya sakit kita apa? Menjenguk. Itu juga kepedulian di kelas. Misalnya teman lagi kekurangan duit, minjem duit. Misalnya Pak Koko temannya si Bian, pinjam duit dong, punya duit saya ketinggalan nih. Biar dikasih nggak ya? Kasih kepedulian kepada teman. Nah gitu. Kalau ada yang sakit, misalnya Pak Koko pengen ngajak si Alip, ayo Alip kita jenguk si Maesa sakit. Alip mau nggak? Mau, dirasa kepedulian kepada teman-temannya. Mungkin ada lagi pertanyaan sebelum Bapak itu nanti berikan penguatan. Ada? Tidak? Baiklah anak-anak, Pancasila itu sebagai dasar negara, ideologi kita, pandangan hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Tadi jelaskan sila pertama tentang apa tadi? Ketuhanan, berhubungan dengan Tuhan. Kita beragama harus tidak boleh memaksakan kehendak kita, bertoleransi. Terus sila kedua apa? Kepedulian, kemanusiaan, peduli terhadap sesama. Jangan kita mengejek teman yang jatuh, ketawa dulu baru tolong. Kalau jatuh, kalau kejebur got, ntar mukanya hitam kan kasihan diketawain. Terus ada lagi sila ketiga, persatuan Indonesia. Artinya kita harus bersatu, kerjasama. Khususnya nih anak-anak sekarang, kerjasama berkelompok, ngerjakan tugas bersama-sama, saling berbagi hasilnya, pemikirannya bersama-sama.
Jangan hanya mencontek, tapi bertanya bagaimana cara kerjainnya. Itu suatu kerjasama. Dan yang pinter dalam kelompok bisa memberikan pengetahuannya kepada temannya, saling berbagi. Terus sila keempat apa tadi? Tentang bermusyawarah untuk mencapai mufakat, mencapai hasil yang diharapkan untuk kepentingan bersama. Sila kelima terakhir. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, keadilan sosial. Iya, bukan kerakyatan. Kerakyatan sila keberapa itu? 4. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus adil dalam hak dan kewajiban. Tidak boros. Menghargai hasil karya orang lain. Dan lain-lain. Itu ya Naya, udah paham semua? Coba Bapak pengen tanya, siapa ya? Oh si Kaisar. Kaisar, menurut Kaisar dari pembelajaran ini apa yang berkesan bagi Kaisar? Dari pembelajaran ini saya jadi lebih paham mengenai penerapan sila-sila dalam kehidupan sehari-hari seperti toleransi, kepedulian, dan kerjasama dan lain-lainnya. Ya, bagus sekali. Kaisar udah mulai paham. Yang lainnya, apa sudah paham mengenai sila-sila dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sudah, bagus. Kalau sudah, nanti ini kerjakan di rumah secara berkelompok ya, Naya? Dikerjakan secara berkelompok. Ketua kelompoknya maju. Ini ada tugas secara berkelompok. Ini ke bawah apa bawah di sini? Ke bawah ya tadi ya? Gimana tadi? Ke bawah ya? Ke bawah 2 ya? Oh iya. Nih, tinggal ya. Dah. Di rumah dikerjakan. Ntar bersama-sama. Besok Bapak pengen tahu hasilnya. Apakah anak-anak udah lebih lagi menguasai atau belum? Kalau belum Bapak jelaskan lagi. Ada lagi nggak pertanyaan sebelum Bapak tutup? Tidak? Yakin? Pesan Bapak nih buat anak-anak nanti kalau mau pulang. Jaga kesehatan di rumah, makan. Jangan lupa habis makan istirahat yang cukup. Baru setelah itu mandi. Terus beribadah sesuai dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu harus dilakukan di rumah. Jangan lupa ya Naya. Bantu orang tua di rumah. Orang tua lagi nyapu dia dibilang, "Mak, biar saya aja main nyapu," gitu. Laki-laki juga sama. Jangan kerjanya main aja, juga nyuci piring, bantu orang tua. Habis itu selesai semua kerjaan di rumah, boleh minta izin orang tua. Kalau nggak dikasih, jangan marah. "Mak, boleh nggak saya mau main ke rumah Kaisar buat ngerjain tugas?" "Boleh, silakan," gitu. Nah, berarti berangkat. Kalau nggak boleh ya udah, jangan marah. Itu saja ya pesan dari Bapak sebelum ditutup. Seperti biasa, ketua kelas atau siapa yang mau maju? Ketua kelas saja. Setuju? Ya baik. Tapi tutup pembelajaran. Semua dirapiin. Dirapiin bukunya. Nanti dulu. Kalau sudah rapi, tangannya di atas meja. Ayo, Alif, rapikan. Sudah? Boris, duduk kembali. Ya. Dah, semua tangan di atas meja. Tangan di atas meja. Ya. Ayo. Bersiap.
Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, nanti kalau pulang hati-hati anak ya. Terus yang piket, kerjakan piketnya secara bersama-sama. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.